Iya Bu, selamat siang ya Bu ya. Saya permisi nih Bu, saya kunjungan ke sini. Perkenalkan, saya Safira Bu, selaku konselor menyusui. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Lisa, Oh Ibu Lisa. Ibu Lisa usia berapa Bu? 28 tahun Mbak. Oh Ibu Lisa 28 tahun. Iya Bu. Ibu Lisa sekarang lagi hamil ya Bu ya? Iya Bu, bisa dilihat tadi kali. Gimana Bu? Ini anak keberapa? Anak ketiga Mbak, alhamdulillah. Anak ketiga ya. Dulu anak pertama dan kedua bagaimana Bu? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Kalau anak pertama itu dulu sesar Mbak. Sesar, terus habis itu nginep juga Mbak di apa namanya? Di ruang anak. Jadi saya itu nggak ketemu anak saya langsung. Itu 5 hari ya, sekitar 5 hari. Oh begitu ya Bu ya. Jadi tidak langsung ketemu. Bagaimana perasaan Ibu saat itu? Ya sedih Mbak, niatnya kan pengen dekat sama anak, ternyata harus gimana lagi. Gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, bagaimana pada waktu itu cara Ibu memberi makan anak Ibu waktu terpisah selama 5 hari? Oh, ini Mbak, kalau waktu itu kan saya belum sempat menyusui ya, jadinya itu pakai sufor dulu di botol gitu. Oh begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, bagaimana perasaan Ibu tidak bisa menyusui saat itu dan menggunakan sufor? Apakah itu memang keinginan Ibu atau bagaimana Bu? Mungkin bisa diceritakan? Sedih Mbak pasti, kan saya pengennya itu sebenarnya nyusuin dia dari awal, cuman ternyata karena anaknya dirawat, jadi ternyata nggak bisa saya nyusuin secara langsung. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu merasa sedih ya Bu ya, tidak bisa menyusui anak Ibu secara langsung. Saya merasa gagal Mbak. Ya Ibu, saya mengerti perasaan Ibu. Kemudian Bu, apakah setelah 5 hari itu Ibu mencoba menyusui anak Ibu? Udah nyoba Mbak, cuman itu waktu saya coba dia itu nggak mau, udah saya coba susui pakai cara apapun itu nggak mau Mbak. Oh begitu ya Bu ya. Jadi bayi Ibu menolak ketika Ibu susui. Nolak. Ibu pasti sedih karena ditolak dengan bayi Ibu. Kemudian Bu, saat Ibu ditolak, apa yang mungkin bisa Ibu lakukan lagi? Apakah waktu itu Ibu terus mencoba menyusui atau akhirnya bagaimana Bu? Mungkin bisa diceritakan Bu? Saya udah nyoba nyusuin, tapi ternyata sampai hari kelima kalau nggak salah itu dia tetap nggak mau. Jadi akhirnya saya pasrah, saya kasih susu botol lagi kayak gitu. Begitu ya Bu ya? Iya, oh iya, sama perawatnya sih, karena kan daripada anaknya nangis terus, akhirnya sama perawatnya udah Bu nggak apa-apa pakai susu botol aja. Jadi motivasinya sama perawatnya seperti itu. Oh, jadi pada waktu itu perawat yang menganjurkan ya Bu ya. Bagaimana dengan keluarga Ibu saat itu? Ya akhirnya mau nggak mau tetap ngasih pakai susu botol Mbak. Pada waktu itu apakah Ibu asinya memang tidak keluar Bu pada 5 hari itu? Atau mungkin kondisinya juga tidak memungkinkan Bu? Bagaimana Bu? Enggak Mbak. Sampai pokoknya dia itu nggak mau wes apa namanya putingnya itu sampai berdarah pecah kayak gitu. Begitu ya Bu ya, karena mungkin anaknya menolak itu ya Bu ya. Kemudian Bu, untuk anak yang kedua Bu, bagaimana Bu pengalamannya? Kalau anak yang kedua itu ini Mbak apa namanya normal, alhamdulillah normal. Terus habis itu sudah nyoba, akhirnya saya itu nyoba lagi wes kayak gitu, nyoba lagi untuk dari apa namanya dari saya sendiri gitu nyusuinnya. Ternyata malah putingnya itu berdarah lagi
darah. Terus akhirnya si anak saya yang kedua itu nggak mau nyusu dari saya sendiri kayak gitu. Akhirnya ya pakai botol aku. Pasti sakit ya Bu ya ketika mencoba menyusui anak ibu dan putihnya berdarah. Baik Bu, ini kan tadi sudah menceritakan pengalamannya tentang menyusui ya Bu ya, anak pertama dan keduanya bagaimana. Ini untuk anak yang ketiga rencananya persalinannya normal atau bagaimana Bu? Insya Allah pengennya normal Pak. Rencananya normal ya Bu ya. Sekarang sudah berapa bulan Bu? 6 bulan Pak. Oh 6 bulan. Berarti masih ada sisa waktu 3 bulan ya Bu ya sebelum persalinan. Di sini kan kalau dari riwayat ibu yang sebelumnya ternyata ibu memiliki banyak kendala ya Bu ya saat menyusui ya Bu ya, terutama pada puting yang lecet. Mau saya bantu jelaskan mungkin Bu gimana cara menghindari lecet? Ya boleh Pak. Mesti ya Bu ya. Nah, ini ya Bu ya. Jadi kondisi yang lecet pada puting itu bisa disebabkan karena posisi bayi dan juga posisi pelekatan yang kurang baik Bu ya. Nah, kalau misalnya itu kurang baik, akhirnya ya seperti itu tadi ya Bu ya, bisa lecet atau gimana, menyakitkan ya Bu ya. Sakit banget nggak sama berdarah. Iya Bu. Nah Bu, jadi ada poin-poin penting sebenarnya ya Bu ya. Poin-poin penting ketika kita memposisikan bayi saat menyusui. Jadi poin pentingnya yang pertama adalah kita harus mensejajarkan Bu ya, mensejajarkan antara kepala dan badan bayi. Nah, ditopang dengan benar seperti ini Bu ya, disejajarkan, kemudian seperti memeluk seperti ini Bu ya. Jadi tubuh bayinya ditopang dengan baik, kemudian dihadapkan ke payudara. Ketika dihadapkan ke payudara Bu, poin lanjutannya yakni ibu bisa payudaranya ini putingnya di senggol-senggolkan ke hidung bayi Bu sampai mulut bayinya terbuka lebar. Ketika mulut bayinya terbuka lebar, kemudian ibu bisa tuh memasukkan payudaranya. Yang paling penting masuk apa Bu? Areola juga Bu ya. Jadi areola bagian bawah yang bagian sini itu juga bisa dimasukkan Bu ya dengan banyak ke mulut bayi. Nah, tandanya dia masuk dengan baik itu apa? Bibir bawah bayinya itu mendoek Bu. Jadi mendoek ini, terus kemudian ketika dia menelan ASI ibu menelannya secara dalam dan juga pelan sampai terdengar klek. Gimana Bu? Apa mungkin dapat dipahami Bu? Insya Allah. Gimana Bu? Apa mungkin mau coba Bu reka adegan kayak saya tadi Bu? Apa tadi Mbak? Iya, diposisikan dulu ya, duduknya yang enak. Tangannya di Nah, ibu saya kembali. Nah tadi Bu. Ya, kemudian ininya disenggolkan dulu ke hidung anaknya biar ya hidung dan mulutnya ya. ya di situ sampai sini. Iya Bu. Ya, kemudian dimasukkan ya, dimasukkan ya. Dimasukkan ketika mulut bayi apa Bu tadi Bu? Sampai doel kayak iya. Nah, ketika masuk kelihatan mendoel itu ya Bu ya. Terus sampai terdengar bunyi apa Bu? Iya. Di sini dipahami ya Bu ya. Nah kemudian Bu masalah lanjutannya itu kan putingnya ini ya Bu ya, lecet ya Bu ya. Nah semisal nanti ke depannya putingnya masih lecet atau apa ketika menyusui, nah itu bisa Bu ya ASInya ibu
dioleskan ke kuping yang lecet. Jadi setelah menyusui atau mau menyusui itu dioleskan. Tidak perlu menggunakan apa-apa lagi Bu, cukup menggunakan ASI saja. Bu. Kemudian juga ini kan ini ya Bu ya, mau melahirkan ya Bu ya. Salah satu hal yang penting juga nanti di awal-awal itu ada IMD namanya Bu, inisiasi menyusui dini. Jadi inisiasi menyusui dini itu kegiatan menyusui di 1 jam pertama. Kegiatan menyusui di 1 jam pertama ini seperti apa? Jadi pada waktu itu ketika ibu habis melahirkan ya Bu ya, kan berjalannya normal ya Bu ya. Nah, bayi ibu itu belum dimandikan, cuma dilap-lap aja. Terus badan ibu juga nggak dibersihkan karena kayak langsung gitu ya Bu ya. Kemudian bayi ibu akan diposisikan di bagian atas sini Bu ya, di bagian atas sini. Nah, pada saat itu kan bayi ibu nggak pakai apa-apa ya Bu ya. Pada saat itu bayi ibu bisa diberikan topi Bu dan juga selimut. Nah, berikan selimut ya Bu ya, seperti ini Bu. Nah, ketika seperti ini, kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam atau 60 menit ya. Ketika awal-awal itu Bu ya, diposisikan bayinya kepalanya miring Bu ya, miring seperti ini. Nah, tujuan miring seperti ini apa? Biar dia tetap bisa bernafas Bu, jadi hidungnya nggak tergencet ya Bu ya. Nah, fungsinya apa sih IMD ini? Pernah mungkin Bu tahu IMD itu apa, fungsinya apa? Belum tahu Mbak, kan dari anak pertama aja udah belum menyusui. Anak kedua juga enggak berarti ya Bu ya? Iya. Oh, iya. Jadi sama Bu seperti ini ya, kegiatannya begini. Kemudian fungsinya itu menjaga suhu, dengan IMD ini menjaga suhu tubuh tetap hangat juga dengan membentuk seperti ini ya. Kemudian meningkatkan bonding Bu, kedekatan antara ibu dan juga bayi. Kemudian juga menurunkan resiko infeksi juga Bu ya, dan membuat bayi lebih mudah untuk menyusu. Jadi ketika ibu lebih awal mengenalkan bayi dengan menyusu lewat IMD ini, kemungkinan juga dia belajarnya lebih awal, jadi dia lebih cepat Bu untuk menyusunya seperti itu. Nah, kemudian pada saat ini Bu, ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya bayinya itu kok bayi saya diem aja, mungkin gitu ya Bu ya. Nah, pada saat itu tidak perlu khawatir karena nanti bayi memang butuh waktu istirahat karena dia juga capek ya Bu ya. Nah, mungkin biasanya setelah 10 menit dia juga akan berjalan merangkak gitu ya, mudah-mudahan sampai untuk mencari efek puting namanya Bu, jadi mencari payudara itu, mencari payudara ibu. Nah, salah satu alasan kenapa badan ibu juga nggak perlu dilap itu ternyata karena pada badan ibu ini sudah ada mikroba baik Bu. Nah, yang mikroba baik ini membantu bayi untuk mencerna juga dan terlindungi dari infeksi juga seperti itu Bu. Mau mencoba mungkin Bu? Boleh ya. Ini sih ya. Iya. Awalnya bayinya dibersihin apa enggak tadi Bu? Perlu dibersihin enggak? Pakein apa Bu? Bayinya dipakein apa tadi? Iya, kopi sama selimut. Satu jam ya? Iya. Sampai dia nyari apa namanya, susunya berarti sendiri untuk menjaga. Iya, jadi Ibu hanya perlu memegangi dan membiarkan saja. Kemudian poin pentingnya juga saat IMD ini Ibu juga memerlukan pendamping Bu, tidak harus dari ibu bidan pentingnya yang kalau persalinan atau dari perawat juga bisa juga dari keluarga Bu, misal dari suaminya Ibu atau apa. Jadi Ibu tidak sendirian seperti itu. Jadi dibiarkan begitu ya Bu ya. Gimana tadi Bu penjelasannya mungkin yang sudah ditangkap? Jadi nanti bayinya sebelum dibersihkan itu nanti ditaruh di
badan saya kayak gini, terus habis itu dikasih topi dulu atau apa penutup yang kepala bayinya, terus habis itu dikasih selimut seperti ini. Jangan lupa juga untuk kepalanya dimiringkan biar bisa tidak sakit. Ya. Benar tuh. Gimana Bu untuk anak ketiga ini? Kira-kira bisa lebih siap ya Bu ya? Dan pertanyaan lanjutan mungkin Bu ingin menanyakan apa? Boleh Bu kalau misalnya Kan saya ini Mbak, apa namanya, kerja, tapi nanti untuk 3 bulan pertama saya cuti, dan kan nanti dia bakal di rumah terus kan selama cuti itu. Terus untuk setelah saya masuk kerja lagi itu kira-kira saya gimana ya Mbak untuk pemberian hasil? oh begitu ya Bu ya. Jadi Ibu bingung bagaimana cara memberikan ASI ketika Ibu bekerja. Boleh saya beri bantuan Bu? Baik Bu ya. Di sini saya bawa gelas kopi ya Bu ya, gelas yang kecil. Jadi ketika kita mau memberikan ASI perah, namanya Bu ya, ASI perah, pernah dengar mungkin Bu? Belum pernah Mbak. Mungkin di kantor ada teman-temannya yang memerah ASI atau apa gitu. Oh iya iya. Iya. Jadi sama Bu, seperti kegiatan teman-temannya Ibu, memerah ASI itu kegiatan mengeluarkan mengeluarkan ASI dari payudara dengan bantuan gitu. Jadi gak langsung ke bayi gitu ya Bu ya. Kalau teman-teman Ibu biasanya gimana Bu caranya? Atau mungkin Ibu pernah memiliki pengalaman yang dulu atau dari saudara mungkin yang pernah Ibu tahu tentang memerah ASI? Kalau teman saya itu Mbak pakai alat apa namanya Mbak? Oh, pakai gitu ya. Tapi gitu sih. Jadi kalau misalnya istirahat, itu mereka itu di tempatnya itu ya udah mamping. Itu ya, Bu, ya. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah Bu untuk kita memerah ASI, yakni menggunakan tangan. Nah, jadi prasyarat untuk menggunakan tangan itu bagaimana? Yang pasti tangannya sudah kita cuci bersih dulu ya Bu ya. Payudaranya juga dibersihkan dulu, dilap dulu Bu. Kemudian wadah untuk kita memerah itu juga sudah dicuci Bu ya. Dicuci bersih dulu. Kemudian ini boleh Ibu rendam pakai air panas ya. Baru setelah itu misal Ibu mau pakai besok, kalau sudah direndam dengan air panas Ibu simpan di wadah yang tertutup. Jadi pas Ibu mau pakai alatnya sudah bersih gitu ya Bu ya. Kemudian caranya gimana Bu? Caranya ini diposisikan ya Bu ya. Jadi di sini ada 3 jari ya Bu ya. Kemudian yang jari telunjuk ini bisa dikasih dengan jempol, jadi seperti ini. Kemudian di sini ya Bu ya ada jari telunjuk dan jari tengah, dan jari telunjuknya ini dipindah ke tempatnya jari tengah, jadi digeser. Nah prinsipnya adalah harus sejajar Bu, lurus, satu garis lurus. Ini kan ada di sumbu jam 12 dan juga 6. Nah misal Ibu pengen digeser misalnya di antara 3 dan 4 atau 5 dan 11 boleh ya. Jadi cari yang senyamannya Ibu, yang penting ini sejajar. Kemudian caranya gimana Bu? Caranya bisa ditekan, dikembalikan ke dada. Ditekan, dikembalikan ke dada. Kemudian untuk awal-awal ya Bu ya, misalnya untuk awal-awal Ibu udah kepengen nih memerah ASI, memang biasanya agak lama keluarnya Bu ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu juga akan terbiasa Bu, karena ternyata memerah dengan tangan ini lebih mudah hasilnya keluar daripada kita pakai alat Bu. Gitu. Kalau pakai alat kan kita biasanya sambil lihat foto, lihat video bayi kita, atau video call. Mau mencoba mungkin Bu? Sambil mungkin Ibu ada pertanyaan. Mana dulu Bu? Tadi awal dulu Bu. Kayaknya. Ya.
kan Bu. Ini ya Bu ya. Jadi ini ya Bu ya, jaraknya 3 jari, jempolnya di sini. Iya, coba ya. Kemudian ini kan 2 jari ini ya Bu ya, telunjuknya dipindah ke yang jari tengah. Nah ini bebas Bu, Ibu misalnya Ibu suka pakai tangan kanan boleh, suka pakai tangan kiri boleh, mau payudara kanan, mau payudara kiri dulu juga boleh terserah. Telunjuknya diganti agak jempol. Yang ininya Ini telunjuk sama jari tengah Bu. Ya, terus telunjuk sama jari tengah fungsi ya Bu ya. Ini, kemudian yang jari tengah digantikan dengan diganti dengan jari telunjuk. iya benar Bu. Iya. Terus ini Kembali ke dada. Bisa dipahami ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin Bu? Nah, kemudian untuk cara pemberian ke bayi ya Bu ya. Cara pemberian ke bayi bisa menggunakan gelas, boleh menggunakan sendok Bu ya. Jadi caranya itu sama Bu ya. Kita masukkan ini bibirnya ini ya Bu ya, bibir bayinya kebetulan ini bagus ini nganga ya Bu ya. Kita taruh gini Bu ya. Jadi kita biarkan masuk sedikit demi sedikit. Jadi gelasnya bukan seperti ini ya Bu ya. Tapi harus bibirnya ya. Jadi di dalam bibir. Jadi ya, seperti itu. Bibirnya di bagian luar. Nah, mau ditanyakan Bu? Berkah Bu. Kemudian untuk penyimpanannya Bu, penyimpangan asinya, nanti asi perahnya bisa disimpan. Kalau misalnya di suhu ruang itu bertahan beberapa jam aja Bu. Tapi kalau misalnya pekerjaannya Ibu seharian, mungkin 24 jam bisa di cooler bag Bu. Kalau misalnya Ibu mau taruh di freezer juga boleh. Kalau di freezer itu bisa tahan beberapa minggu Bu. Ya, kemudian kalau tahan beberapa minggu, jadi harus menyimpannya kan lama ya Bu ya, jadi harus dengan tulis Bu. Tanggal Ibu mau perah berapa, jamnya berapa. Misal pada hari itu Ibu 2 kali perah, tapi dalam satu wadah ditulis jam pertama perahnya apa. Kemudian ditaruh di wadah yang tertentu, lalu disimpan di